Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan sholat gerhana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Anfa'ur Roja, NIM G00020322. Terus ada Nurvita Sari G0002093334. Terus ada Siti Saparti G0002093335. Terus ada Putri Kumalasari NIM G0002000314. Pengertian sholat gerhana, yakni sholat dua gerhana atau sholat kusufain, berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan maupun matahari. Adapun macam-macam sholat gerhana, yakni sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan sholat kusuf, sedangkan saat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 37 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Kemudian hukum sholat gerhana. Bagaimanakah hukum sholat gerhana matahari bagi umat Islam? Mayoritas ulama menyarankan bahwa hukum menjalankan sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, adalah sunnah muakkad. Ini sesuai dengan kesepakatan para ulama ijma. Hukum sholat gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunnah muakkad. Waktu dan tempat untuk melaksanakan sholat gerhana. Untuk waktu, sholat gerhana dimulai dari awal gerhana matahari atau bulan sampai berakhirnya gerhana matahari atau bulan tersebut. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida ro'aitumuhuma fada'allah wa sallu hatta yang jali." Oleh karena itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai kembali terang. Muttafaqun alaih. Dan untuk tempatnya yaitu di lapangan juga boleh, di masjid boleh, di rumah sendiri juga boleh. Keutamaan sholat gerhana. Yang pertama, mengingat kekuasaan Allah. Keutamaan sholat gerhana adalah bisa menjadi sarana orang beriman untuk mengingat kekuasaan Allah. Rasulullah bersabda dalam khutbah usai sholat gerhana bersama para sahabatnya. Keutamaan yang kedua yaitu takut kepada Allah. Dalam sabdanya, Rasulullah menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah untuk menakut-nakuti, agar manusia takut kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ketika tertutup cahaya matahari dan bulan atau gerhana, bukanlah sebab karena ada yang mati atau karena ada yang hidup, namun itu adalah tanda kekuasaan Allah dan untuk menakut-nakuti hambanya dengan terjadi gerhana tersebut." Keutamaan yang ketiga yaitu menambah keimanan. Dengan adanya gerhana bulan atau gerhana matahari, orang mukmin mendapat kesempatan untuk membuktikan keimanannya. Hendaknya kita bersegera untuk mengerjakan sholat gerhana ketika peristiwa itu terjadi. Oke, selanjutnya tata cara sholat gerhana. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah yang dilanjutkan Al-Fatihah dan surat lain dengan ayat yang panjang dan suara yang keras. Kemudian selanjutnya ruku sambil memanjangkan bacaannya.
bangkit dari ruku atau i'tidal, tidak langsung sujud namun kembali membaca Al-Fatihah dan surat dengan ayat yang lebih pendek. Selanjutnya kembali ruku yang bacaannya tidak sepanjang yang pertama. Kemudian selanjutnya i'tidal. Kemudian selanjutnya sujud yang lamanya seperti ruku, dilanjutkan duduk di antara dua sujud serta sujud kembali. Kemudian bangkit dari sujud dan mengerjakan rokaat kedua dengan bacaan dan gerakan seperti sebelumnya, namun lebih singkat. Kemudian salam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di komen di psikologi. Sekian dari kelompok 7, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.